Menantu yang super gila. Bab 136-140. Setelah semua orang ini pergi, Luo Donghong tersenyum dan berkata, CEO Yi, jika perlu, saya dapat memecat mereka di sore hari ini. Ye Hao berkata dengan ringan, ini adalah urusan bank Anda. Apa yang Anda ingin lakukan? Lakukan saja. Ya. Luo Donghong mengubah topik pembicaraan, selain itu, saya masih ingin Tuan Yi untuk meminta bantuan dari Anda. Bisakah Anda melakukan transfer aset? Berbicara tentang ini, Luo Donghong berkeringat dingin. Akun perusahaan investasi Yi tidak memiliki banyak uang, hanya sekitar 1 miliar yuan. Tapi Ye Hao berbeda, jumlah di akun Ye Hao terlalu mengejutkan. Jika dia mentransfer akun pribadinya, Luo Donghong dan manajer umum bank, dia semua akan berakhir. CEO Luo, bukan karena saya tidak memberi Anda hormat, tetapi saya tidak suka hal semacam ini terjadi sepanjang waktu. Tidak, sama sekali tidak. Luo Donghong berdiri, di masa depan, karyawan bank kami akan disesuaikan dengan tim profesional khusus untuk Anda, tidak peduli urusan bisnis atau apapun yang perlu Anda tangani. Kami akan mendatangi dalam waktu singkat untuk menyelesaikannya urusan itu untuk Anda. Apakah menurut Anda ini adil? Ye Hao tidak berbicara. Luo Donghong berpikir sejenak dan melanjutkan, ngomong-ngomong, kita di kota Nanhai akan mengadakan pelelangan skala besar malam ini. Dikatakan bahwa akan ada banyak harta karun seniman terkenal di pelelangan, dan yang hadir di pelelangan ini hanya bisa dengan undangan saja. Jika seseorang ingin menghadirinya, tidak peduli seberapa kaya Anda tidak akan bisa masuk. Saya kebetulan memiliki tiket undangan di sini. Saya tahu kedatangan CEO Yi sebuah kehormatan untuk hadir malam ini, dan tidak peduli apa yang dilihat CEO Yi, uangnya akan masuk hitungan di akun saya. Silahkan. Mendengar ini, Ye Hao menjadi sedikit tertarik. Setelah dia mengambil surat undangan dan meliriknya, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada CEO Luo. Selain itu, kartu emas hitam saya memiliki sedikit limit kuota. Bantu saya menyelesaikan sesuatu sesegera mungkin. Setelah berbicara tentang ini, Ye Hao terdiam. Dia memiliki begitu banyak uang di kartunya, tetapi sebenarnya ada batas pada limit kuotanya. Luo Donghong tersenyum dan berkata, CEO Yi, harap dipahami bahwa itu adalah ketentuan bank untuk menetapkan batas limited setiap kartu, terutama jika Anda takut kartu Anda hilang dan dicuri, semua itu akan menjadi sebuah kerugian. Tapi jangan khawatirkan masalah ini. Saya akan melakukannya sendiri, meskipun perlu ditinjau oleh provinsi, saya pasti akan menanganinya untuk Anda dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, ini ada cek tunai dengan total jumlah 1 juta, yang juga merupakan jumlah kecil dari bank kami. Terimalah ini, jika Anda terkena limit dalam beberapa hari terakhir, gunakan saja cek ini. Ye Hao mengangguk, dia bisa melihat ketulusan Luo Donghong. Dalam kota Nanhai ini wajib melihat ke atas tapi jangan lihat ke bawah, biarkan saja berlalu. Sore, Bukit Genting. Ini adalah tempat di mana pelelangan misterius ini diadakan. Ye Hao sudah lama tidak berpartisipasi dalam acara serupa. Sejak dia mendapat surat undangan hari ini, dia mengajak Xia Yun untuk melihatnya. Akibatnya, ketika dia baru saja keluar dari mobil dan berjalan ke pintu depan, Ye Hao sedikit mengernyit dan melihat tidak jauh ke depan. Pada saat ini, 2 wanita cantik seperti peri dalam lukisan muncul di depan, terutama yang di sebelah kiri dengan temperamen seperti peri, itu adalah Zheng Manner. Hanya saja ada seorang pria tinggi dan tampan berbicara di samping 2 wanita cantik ini. Ye Hao mengerutkan kening dan berjalan tanpa sadar.
Xia Yun di sebelahnya juga melihat Zheng Manner. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Tuan Yi, saya tidak akan pergi ke sana, jangan sampai kakak ipar saya salah paham." Zheng Manner dalam suasana hati yang buruk saat ini. Pagi-pagi sekali dia pergi ke perusahaan investasi Yi untuk menegosiasikan kontraknya, tetapi tiba-tiba dia ditolak. Meskipun Sang Wenwen bersikap sopan, namun kata-katanya berarti seperti penolakan yang sangat dalam. Kemudian, dia membuat lusinan panggilan telepon ke Sang Wenwen. Sang Wenwen tetap tidak menjawab. Ketika sahabatnya Zhaoxi melihat bahwa Manner dalam suasana hati yang buruk, dia membawanya ke suatu tempat secara misterius, mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan orang generasi kedua yang kaya baru ini dan memiliki hubungan yang baik dengan manajemen senior perusahaan investasi Yi. Karena itu, dia dan Zhaoxi datang ke Gathering Villa ini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Zheng Manner telah mendengar tentang pelelangan misterius ini, bahwa hanya mereka yang memiliki surat undangan yang dapat berpartisipasi. Meskipun keluarga Zheng memiliki bisnis besar, ini adalah pertama kalinya Zheng Manner datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. "Nona Zhao, Nona Zheng. Perkenalkan, saya Su Jian. Keluarga saya bersama keluarga Zheng berkecimpung dalam bisnis konstruksi." Pria yang berdiri di depan keduanya tinggi dan tampan, dengan ekspresi halus di wajahnya saat ini. Melihat dia datang, Zhaoxi berkata dengan penuh semangat, "Manner, Tuan Su ini bukan orang biasa. Real estate yang dikembangkan oleh keluarganya adalah real estate kelas atas dan orang-orang tanpa identitas tidak dapat membelinya dengan uang." Tanda petik. Zheng Manner mendengar ini, mungkin sedikit kesan. Asal-usul keluarga Su ini cukup luar biasa. Saya mendengar bahwa itu adalah cabang dari keluarga Su di ibu kota provinsi. Karena hubungan dengan ibu kota provinsi, mereka dapat dikatakan sangat makmur di kota Nanhai. Dia tidak banyak bermain dengan keluarga lokal di kota Nanhai, jadi dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang diperkenalkan Zhaoxi kepadanya hari ini sebenarnya adalah dia. Ternyata itu adalah CEO Su. Saya sudah lama mengaguminya. Saya mendengar bahwa CEO Su memiliki hubungan yang baik dengan manajemen senior perusahaan investasi Yi. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus merekomendasikan saya. Zheng Manner mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Nona Zhao telah memberi tahu saya tentang masalah Anda. Ini bukan masalah besar. Saya akan membuat panggilan telepon sebentar lagi." Menghela nafas, dikatakan bahwa Nona Zheng adalah Dewi Kota Nanhai. Ada sesuatu di langit dan tidak ada apa-apa di tanah. Saya tidak pernah sangat mempercayainya. Saya tidak pernah berpikir bahwa hari ini bertemu dengan Anda. Sayang sekali Nona Zheng sudah menikah. Kalau tidak, saya ingin melamar Nona Zheng. Su Jian agak mendominasi. Tetapi pada saat ini, ketika dia berbicara seperti ini, tatapan agresifnya jatuh pada Zheng Manner yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi masalahnya adalah sekarang terserah dia untuk mengenal manajemen senior perusahaan investasi Yi atau tidak. Zheng Manner tidak banyak bicara. "Tuan Su, Anda salah paham. Memang benar keluarga kami Manner sudah menikah, tapi itu semua hanya status. Menantu laki-laki yang datang dari rumah ke rumah itu selama 3 tahun bahkan belum menyentuh tangannya. Dan Bibi Tang selalu ingin mengatakan bahwa menantu laki-laki yang datang ke pintu itu menyuruh untuk menyapu lantai. Jika ada pelamar yang sangat baik seperti Anda, saya pikir Bibi Tang atau keluarga Zheng harus sangat disambut." Zhaoxi terkikik, tujuannya malam ini adalah untuk menjodohkan Su Jian dan Zheng. "Zhaoxi, jangan bicara omong kosong, aku tidak akan menceraikan Ye Hao." Zheng Manner berkata dengan suara rendah, tetapi dia sedikit bersalah ketika dia mengatakan ini. Dia mengusir Ye Hao beberapa hari yang lalu. Ye Hao belum pulang selama beberapa hari terakhir dan sekarang dia tidak tahu kemana dia pergi. Su Jian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Zhaoxi dalam-dalam.
Zhaoxi mengerti, dia memeluk pinggang ramping Zheng Manner dan berkata, "Manner, bagaimana menurutmu? Apa bagusnya sampah itu? Menantu laki-laki yang datang dari rumah ke rumah, memakan makananmu setiap hari, tinggal bersamamu dan memarahimu beberapa kali. Beraninya dia tidak pulang? Dan aku bisa memberitahumu, pria itu sangat pandai makan nasi bubur. Aku melihatnya duduk di kursi penumpang seorang wanita kaya di jalan pejalan kaki beberapa hari yang lalu." "Wanita kaya?" Zheng Man sedikit terkejut. Tentu saja itu wanita kaya, mobilnya saja Ferrari 488. Hal itu bukan sesuatu yang orang biasa mampu untuk dimiliki. Menurut saya, jika orang seperti ini cukup jujur untuk menjadi menantu laki-laki yang datang dari pintu ke pintu, tapi dia tidak jujur dan tidak berguna, jadi apa gunanya menjaga nama orang itu di sekitar Anda? Jika Anda memelihara anjing untuk waktu yang lama, ia akan patuh. Apa gunanya memeliharanya? Anda berada dalam masalah besar di rumah Anda. Karir Anda, bisakah dia membantumu menyelesaikannya? Selain membuatmu bermasalah, apa gunanya? Zhaoxi bersenandung. "Benarkah?" Zheng Manner masih sedikit tidak percaya, "Ye Hao seharusnya bukan orang seperti itu." "Mengapa itu tidak benar?" "Kamu benar. Wanita kaya ini sangat kuat, bahkan Lin Zonghao tidak dapat memprovokasi dia. Saya menduga itu adalah wanita tertua dari ibu kota provinsi." Omong-omong, Ye Hao sedikit sial untuk dapat bertemu dengan wanita muda seperti itu. Aku melihatnya, bahkan mengambil fotonya. Sambil berbicara, Zhaoxi mengeluarkan teleponnya dan menyerahkannya kepada Zheng Manner. Ada foto di telepon, Ye Hao bersandar di Ferrari dan hanya ada siluet Xia Yun tidak jauh di depan. Melihat adegan ini, Zheng Manner merasa sedikit terpana. Memang benar ini suaminya, tetapi apa yang terjadi pada wanita itu? Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu pikir pria akan jujur jika mereka tidak punya uang? Faktanya, mereka hanya tidak punya kesempatan. Begitu mereka punya kesempatan, mereka akan lebih bajingan daripada orang lain. Si memiliki ekspresi marah di wajahnya dan kemudian dia mengubah kata-katanya. "Lihat Tuan Su, dia semua lembut dan romantis sampai sekarang, seberapa temperamental. Dia muda dan kaya, orang-orang seperti itu yang mengejar Anda tidak boleh melewatkannya. Jika Anda merindukan suasana ini, tidak akan ada kesempatan seperti itu." Wajah Zheng Manner sedikit pucat dan tangannya yang memegang telepon bergetar. Ye Hao benar-benar berdiri dengan wanita lain dan dia tidak tahu bagaimana perasaannya di dalam hatinya. Ini cemburu? Atau hanya kemarahan biasa? Pada saat ini, Su Jian sudah mengeluarkan surat undangan dan berbalik lalu berkata, "Dua wanita cantik, pelelangan misterius akan segera dimulai, mengapa kita tidak pergi dan duduk dulu? Mari kita lihat apakah ada sesuatu yang Anda inginkan selama Anda melihatnya, uang tidak menjadi masalah." Mata Zhaoxi berbinar dan berkata, "Tuan Su, terima kasih sebelumnya. Ini hanya masalah sepele," kata Su Jianman acuh tak acuh. Dia benar-benar tidak melihat orang seperti dia dalam jutaan, tetapi seorang wanita berkualitas tinggi jarang. Sejak dia bertemu Zheng Manner secara kebetulan, dia selalu ingin mendapatkannya. Hari ini saya akhirnya berada di jalur Zhaoxi, bagaimana dia bisa melepaskannya? Zhaoxi mengambil beberapa langkah ke depan, bersandar di samping Su Jian dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Su, saya telah membawa orang dan menciptakan peluang bagi Anda, tetapi terserah Anda apakah Anda bisa berhasil pada akhirnya. Nona Zhao jangan khawatir, saya jatuh cinta pada Manner pada pandangan pertama, tetapi saya belum sempat mengungkapkan isi hati saya. Jangan khawatir, saya tidak akan mengecewakan Anda," kata Su Jian dengan senyuman. Zhaoxi tersenyum sedikit dan berbalik untuk memanggil Zheng Manner, tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. "Sial, aku benar-benar takut dengan apa yang akan terjadi. Mengapa Ye Hao ada di sini?" Ye Hao mengabaikan tatapan Zhaoxi, tetapi berjalan langsung ke Zheng Manner, menatapnya dengan cermat.
Ye Hao. Pada saat ini, Zheng Manner akhirnya melihat Ye Hao. Pada saat ini, tubuhnya yang halus sedikit terkejut dan juga sedikit malu. Jelas, dia tidak pernah berharap untuk bertemu Ye Hao pada kesempatan ini. Ye Hao, kamu benar-benar cukup baik. Tidak apa-apa jika kamu tidak pulang selama beberapa hari. Kamu datang ke tempat seperti itu dengan berselingkuh. Jika kamu ingin aku memberitahumu, kamu bisa berselingkuh yang pintar. Ku katakan padamu tidak berlebihan untuk menjadi raja selingkuh. Zhao Xi berbicara lebih dulu, menatap Ye Hao dengan ekspresi menantang. Ye Hao berkata dengan ringan, Xia Yun yang kamu lihat sebelumnya adalah teman sekelasku dan Manner mengenalnya. Teman sekelas? Zhao Xi mencibir, adapun kata-kata teman sekelasnya, tentang kursi penumpang? Kalau begitu katakan padaku, kamu bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Apa teman sekelasmu memberimu surat undangan? Ye Hao, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Ini adalah tempat di mana uang tidak bisa masuk. Tanda petik. Ye Hao mengerutkan kening dan berkata, ini masalah antara aku dan Manner, bisakah kamu diam? Setelah berbicara, Ye Hao melirik Zheng Manner lagi. Zheng Manner merasa sedikit bersalah dan pada saat ini mengambil 2 langkah ke depan dan memperkenalkan, Ye Hao, jangan salah paham, Su ini teman Zhao Xi, dan dia kenal dengan manajer senior perusahaan investasi YI. Jadi saya ingin dia untuk referensi dan membujuk. Mendengar ini, Ye Hao segera mengerti, mengangguk dan berkata, saya mengerti. Ye Hao tidak bodoh. Itu hanya alasan bagi Tuan Su untuk mengenal manajemen senior perusahaan investasi YI, tujuan sebenarnya Zhao Xi dia tahu betul. Manner, ini. Pada saat ini, Su Jian akhirnya tidak bisa menahannya. Zheng Manner adalah wanita yang disukainya. Bagaimana seseorang yang terlihat seperti pekerja migran memenuhi syarat untuk berbicara dengannya? Bukankah ini penghujatan terhadap Dewi? Zheng Manner tampak malu dan tidak tahu bagaimana berbicara untuk sementara waktu. Di sisi lain, Ye Hao berkata dengan ringan, perkenalkan saya, nama saya Ye Hao, saya adalah suami Manner. Dan juga, bisakah Anda menunjukkan rasa hormat, nama istri saya bukanlah sesuatu yang bisa disebut siapapun. Su Jian awalnya dia agak khawatir, tetapi ketika dia mendengar pengenalan diri Ye Hao, dia sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, siapa Anda? Ternyata menantu dari pintu ke pintu, mengapa? Saya mendengar bahwa menantu seperti Anda yang datang dari pintu ke pintu merasa tidak cukup, sekarang apakah Anda masih akan berselingkuh? Zhao Xi telah menjelaskan kepada saya tentang situasi Anda. Anda telah menikah ke Manner selama 3 tahun, dan kamu belum berkontribusi sama sekali. 100 yuan uang saku setiap hari, hahaha, kamu membuatku tertawa. Tanda petik. Saya sangat ingin tahu sebagai seorang pria, bagaimana Anda bisa bertahan di keluarga Zheng? Dan saya mendengar bahwa dia baru saja memarahi Anda beberapa hari yang lalu, dan kemudian Anda melarikan diri dari rumah? Bahkan ibu mertua Anda, apakah dia telah memaksa Anda untuk bercerai? Situasi seperti itu, Anda masih memiliki pipi untuk mengatakan bahwa Anda adalah suami Manner? Apakah Anda pikir Anda layak? Jika Anda ingin saya memberitahu Anda harus bergegas dan mengambil gambar. Lihatlah ke cermin, lihat betapa miskinnya Anda. Jika saya jadi Anda, saya akan membeli sepotong tahu yang jatuh ke tanah. Menantu dari rumah ke rumah keluarga Zheng adalah lelucon terbesar dari keluarga Zheng dan lelucon terbesar di kota Nanhai. Orang tidak berguna seperti ini yang bahkan belum menyentuh tangan istrinya selama 3 tahun menikah benar-benar tidak berguna jika dia tidak mati. Ekspresi Zheng Manner berubah, tetapi dia masih menggigit bibir merahnya dengan ringan, dan berkata, CEO Su, jangan katakan apa-apa lagi. Mendengar kata-kata Zheng Man, Su Jian menatap Ye Hao sambil tersenyum dan berkata, hari ini demi Manner, aku tidak peduli denganmu lagi, lebih baik kamu keluar, tempat ini tidak cocok untukmu.
Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memanggil seorang pelayan, berkata, "Pelayan, ada apa dengan orang ini? Bukankah lelang genting kami adalah lelang khusus undangan? Mengapa semua kucing dan anjing bisa masuk? Tuan Su, aku akan memastikan jika dia benar-benar menyelinap masuk, maka aku akan membiarkan seseorang menabraknya. Jika itu masalahnya, aku minta maaf untuk menariknya." Su Jian menoleh untuk melihat Ye Hao, dan berkata dengan setengah tersenyum, "Menantu laki-laki, aku awalnya ingin mengundangmu ke pelelangan genting ini, tapi sayangnya Anda tidak cukup memenuhi syarat. Tapi sekali lagi, apa gunanya bahkan jika saya mengirimi Anda surat undangan untuk masuk? Sepertinya Anda tidak mampu membeli apa-apa, hahaha." Tanda petik. Saat dia berbicara, dia melihat seorang tubuh pria yang kesal dengan setelan ungu berjalan cepat ke aula pada saat ini. Ketika dia melihat Zheng Manner dari kejauhan, matanya menyala dan berkata, "Manner, sungguh kebetulan." Jiang Wenzhuo, Ye Manner juga tertegun sejenak, tidak menyangka akan bertemu Jiang Wenzhuo di tempat ini. Ketika Zhao Si melihatnya, dia juga tersenyum dan berkata, "Wenzhuo, kebetulan sekali. Bagaimana Anda bisa datang ke sini?" Zhao Si tahu sedikit tentang Jiang Wenzhuo. Keluarga Jiang hanyalah keluarga kelas 3, tetapi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang genting ini. Bahkan dia dan Zheng Manner mempercayakan pada Su Jian untuk datang, jadi dia sangat penasaran Jiang Wenzhuo bisa datang. Jiang Wenzhuo berkata sambil tersenyum, "Saya beruntung baru-baru ini, saya mendapat sedikit uang dan kebetulan saya memiliki surat undangan untuk datang dan melihat." Setelah mengatakan ini, Jiang Wenzhuo merasa sedikit jijik pada dirinya sendiri melayani wanita tua beberapa malam terakhir ini. Dia menggunakan semua jenis obat, saya sudah makan banyak, dan sekarang saya sedikit mati rasa. Tapi wanita tua itu sangat baik padanya, tidak hanya membiarkannya datang ke pelelangan genting, tetapi juga memberinya kartu untuk digesek sesuka hati. Dengan mengatakan itu, mata Jiang Wenzhuo tertuju pada Ye Hao yang mengenakan kios jalanan saat ini, dan tiba-tiba dia berkata dengan terkejut, "Manner, bukankah ini suamimu dari rumah ke rumah? Baru-baru ini dia mulai berselingkuh. Apakah Anda menangkap pemerkosaan di tempat tidur?" Wajah Zheng Manner menjadi semakin malu ketika dia mengucapkan kata-kata ini, meskipun dia secara rasional mengatakan kepadanya bahwa seorang wanita yang baik seperti Xia Yun tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan dengan orang yang tidak berguna seperti Ye Hao, tetapi dia tidak bisa menahannya. Merasa sedikit cemburu. Ini. Mata Jiang Wenzhuo bergeser dan jatuh pada Su Jian. Meskipun dia sudah memiliki bibi Yi, ketika dia melihat Zheng Manner, cinta pertamanya masih pulih. Sebelum Jiang Wenzhuo dapat berbicara, Su Jian sudah mengulurkan tangan kanannya sambil tersenyum dan berkata, "Halo, nama saya Su Jian, saya pemilik perusahaan keluarga Su di Nanhai, dan saya berteman dengan Manner." Mendengar ini, Jiang Wenzhuo mengerti. Yang ini juga ingin mengejar Zheng Manner, matanya berkedip sejenak, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Jadi, Tuan Su, jangan salahkan saya karena terlalu banyak bicara, Manner adalah gadis yang baik, sayang sekali kamu tidak baik. Kamu harus menghargainya. Hehehe, jika aku memiliki kesempatan ini, aku pasti akan bisa melakukannya." Su Jian tidak menyangkal atau membenarkan, tetapi menatap Ye Hao dengan bangga. "Lihat, semua orang berpikir bahwa Zheng Manner dan saya berbakat dan cantik, Anda adalah menantu yang tidak berguna, dan Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Saya optimis tentang Anda." Jiang Wenzhuo tersenyum, "Ngomong-ngomong, kapan Anda akan menikah dengan Manner? Anda harus menelepon saya dan jangan lupa untuk mengundang saya ke acara pernikahan." Ada kilatan kebencian. Dia membenci Ye Hao sampai ke intinya dan jika ada kesempatan, dia tidak akan keberatan mengambil Zheng Manner dari Ye Hao. Tapi masalahnya adalah bibinya Ye memperhatikannya sangat dekat,
Jika dia berani membawa gadis di luar, aku khawatir dia tidak akan memiliki buah yang enak untuk dimakan. Tapi selama dia bisa membuat Ye Hao tidak bahagia, itu sebabnya dia mendorong Su Jian untuk mengejar Zheng Manner saat ini. Ye Hao terdiam. Apa ada lubang di kepala Jiang Wenzhuo? Anda benar-benar membantu Su Jian berbicara. Apakah menurut Anda dia adalah ayah Anda? Zheng Manner juga sangat malu, dan berkata, Wenzhuo, bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong? Semua ini tidak ada hubungannya. Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Jiang Wenzhuo tertawa. Manner, jangan berpikir bahwa pria tidak akan berubah jika mereka tidak punya uang. Izinkan saya memberitahu Anda. Beberapa hari yang lalu, saya melihat suami Anda dengan seorang wanita kaya yang mengendarai Ferrari. Anda pasti kejam terhadap pria seperti ini atau dia akan menjual rubuhnya dan kamu tidak akan tahu apa yang terjadi. Ya, pria seperti ini sama sekali tidak pantas untuk dihargai. Jika itu aku harus bercerai sekarang. Oke pelayan, cepat bawa dan usir orang seperti ini, agar tidak mencemari udara pelelangan kita. Ekspresi wajah Su Jian berangsur-angsur menjadi dingin, dan Ye Hao benar-benar tidak senang. Siapa yang berani mengusirku? Ye Hao mencibir. Jiang Wenzhuo tertawa dengan mendengus, dan berkata, seolah-olah Anda memiliki surat undangan. Jika Anda memilikinya, tentu saja Anda tidak harus pergi. Zhao Xi, yang berdiri di samping, tiba-tiba berkata, Manner, apakah orang ini mengikutimu? Kalau tidak, bagaimana dia tahu tentang tempat ini? Apa ini cara untuk mengancammu membayarnya biaya perpisahan? Kepala Ye Hao sakit, bagaimana struktur sirkuit otak Zhao Xi ini? Anda bisa memikirkan itu semua, apakah Anda terlalu banyak menonton acara TV? Zheng Manner tidak tahan lagi. Pada saat ini, dia tidak bisa menghentikan Su Jian dan Jiang Wenzhuo, jadi dia hanya bisa menarik Zhao Xi dan berkata, bisakah kamu berhenti bicara, dia bukan orang seperti itu. Tanda petik. Apakah kamu tidak tahu? Aku tidak tahu apakah dia orang seperti itu. Singkatnya, kamu harus menceraikannya. Sejujurnya, kamu masih sangat muda untuk bersama pria seperti itu, dan aku tidak pikir itu layak untukmu, kata Zhao Xi dengan nada kebencian. Setelah selesai berbicara, Zhao Xi memandang Ye Hao dengan kagum, dan berkata, nama keluarga adalah Ye. Saya menyarankan Anda untuk pergi dengan patuh agar tidak diusir untuk sementara waktu, dan itu akan membuat Anda sangat malu. Ye Hao mengabaikannya, tetapi tersenyum dan berkata, saya kecewa dengan semua orang ini, saya punya surat undangan. Hahaha, nak, kamu benar-benar semakin menarik. Su Jian menunjuk Ye Hao lalu berkata, saya telah menemui banyak orang yang berpura-pura, tetapi sangat jarang untuk berpura-pura menjadi selevel Anda. Jika selama Anda tidak dapat menunjukkan surat undangan hari ini, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun, dan Anda keluar dari sini. Tetapi jika saya memilikinya, Anda yang akan keluar dari sini, apakah kamu berani? Dengan itu, senyum muncul di sudut mulut Su Jian dan dia berkata, wah, serius, jika aku jadi kamu, aku tak akan melakukannya, tapi langsung berbalik dan pergi sekarang, dan jangan mempermalukan istrimu. Jiang Wenzhuo berkata sambil tersenyum, Tuan Su, Anda lupa satu hal. Adapun menantu memilikinya, di mana kehormatan dan harga diri Anda sama sekali sudah terlempar dari langit. Ye Hao tersenyum dingin dan berkata, oke, aku berani bertaruh denganmu, tapi aku ingin melihat apakah yang keluar itu kamu atau aku. Sambil Ye Hao mengeluarkan isi sakunya, dan saat berikutnya ekspresinya membeku. Dia datang dengan undangan tadi, tapi undangannya ada di saku jaket dan jaketnya tertinggal di mobil. Untuk sementara, Ye Hao benar-benar tidak bisa menunjukkan surat undangan. Hahaha, nak, aku sangat mengagumimu. Kamu masih bisa menyelinap masuk tanpa surat undangan. Kenapa kamu terburu-buru? Su Jian tertawa kaget. Jiang Wenzhuo juga mencibir lagi dan lagi,
Ye Hao ini benar-benar tak tahu malu, bukankah pemilik emas yang tidak melihatnya enggan berbicara untuknya sekarang? Dia berbeda dengan Bibi Yi yang tidak hanya membiarkan dirinya menghadiri pelelangan, tetapi juga menggesek kartu untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Jiang Wenzhuo merasa sedikit nyaman. Pak, jika tidak ada surat undangan, lelang genting kami tidak akan menerimanya. Seorang pelayan datang dengan tatapan sopan, ini adalah aturan tempat ini. Kemudian, tanpa menunggu Ye Hao mengatakan apa-apa, pelayan sudah memanggil keamanan dan dengan sopan mengundang Ye Hao ke pintu keluar. Ye Hao, Zheng Manner ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Su Jian sudah tersenyum dan berkata, Manner, saya mendengar bahwa kali ini CEO perusahaan investasi YI juga diundang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Jika Anda ingin bertemu dengannya, ini adalah kesempatan terbaik, tapi nona-nona jangan ikut. CEO perusahaan investasi YI, Jiang Wenzhuo di samping juga terkejut. Dikatakan bahwa ini adalah generasi pertama yang sangat kaya dan sangat misterius. Dia memiliki tidak pernah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, jadi mengapa dia ada di sini hari ini? Berpartisipasilah. Su Jian tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa dia sepertinya mendapatkan surat undangan dari Luo Donghong, CEO Bank Komersial Kota Nanhai. Manner, keluarga Luo Donghong dan keluarga Su kami adalah teman lama. Hari ini, selama CEO Luo bersedia memberi kehormatan, mari kita saling mengenal. CEO perusahaan investasi YI bukanlah masalah besar. Tanda petik. Zheng Manner awalnya ingin mengikuti Ye Hao dan bertanya apa hubungannya dengan Xia Yun, tetapi ketika dia mendengar Su Jian mengatakan itu, dia dengan paksa menahan. Tidak mungkin, CEO dari perusahaan investasi YI ini melibatkan kehidupan keluarga Zheng, bagaimanapun juga, dia adalah keluarga Zheng. Hari ini, dia tidak punya tempat untuk meminta belas kasih dari perusahaan investasi YI. Sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan, bagaimana dia bisa melewatkannya. Namun meski begitu, dia merasa aneh bahwa bayangan Ye Hao ada di pikirannya. Manner. Su Jian menjabat tangannya sambil tersenyum dan membangunkan Zheng Manner, ayo masuk, kita berada di kursi kelas 2 hari ini, tetapi meskipun begitu ini sangat langka dan berharga. Pada saat yang sama, Luo Donghong CEO Bank Komersial Kota Nanhai, mondar-mandir di ruang VIP sambil terus-menerus melihat arlojinya. Tuan Yei, kenapa kamu belum datang juga? Bagi Luo Donghong, hari ini adalah saat yang tepat untuk berteman dengan Ye Hao. Menurutnya, CEO muda perusahaan investasi YI itu tidak hanya muda dan menjanjikan, tetapi juga bertindak sangat rendah hati. Saat ini, banyak anak muda tidak sabar untuk meletakkan kata-kata saya orang kaya baru di dahi mereka dengan sedikit uang, tetapi Tuan Yei berbeda. Bahkan jika tabungan dia bernilai ratusan miliar, dia masih tidak melupakan masa susahnya, rendah hati dan suka memakai barang jalanan agar terlihat seperti orang biasa. Dalam pandangan Luo Donghong, orang seperti itu adalah orang yang melakukan hal-hal praktis dan penting. Jika dia adalah generasi kedua yang kaya dan sederhana, dia benar-benar tidak pantas mendapatkan perhatian seperti itu dari Luo Donghong. Pada saat ini, ketika dia melihat keterlambatan Ye Hao muncul, dia benar-benar sedikit cemas. Memikirkan hal ini, Luo Donghong dengan cepat memanggil Xia Yun. Halo, Sekretaris Xia, apakah Tuan Yei tidak nyaman untuk menjawab telepon? Saya tidak tahu di mana dia berada. Apakah dia perlu saya keluar untuk menemui dia secara langsung? Luo Donghong berkata sambil tersenyum di seberang telepon. Bersambung.